Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Hari ini berjumpa lagi dengan Popon Kripto. Hari ini tanggal 15 Maret 2022 pukul 8.05 PM atau 8 malam ya. Oke, hari ini kita coba bahas tentang uh, kripto secara makro, atau kalau kripto secara makro berarti uh, arahnya semua ke Bitcoin. Karena Bitcoin naik, yang lain pasti ikut naik. Bitcoin turun, pasti yang lain ikut turun. Nah, kenapa sekarang Bitcoinnya turun terus? Jadi kalau kita lihat dari sekarang ini, posisi Bitcoin ada di 38.805 dolar per satu Bitcoin. Jadi range-nya itu kalau per hari ini 24 jam, dia ada naik 1,04%. Range-nya itu antara 38.300 sampai dengan 39.700 dolar per satu Bitcoinnya. Jadi market cap-nya pun turun 0,30, tapi volume perdagangannya naik 5,24%. Oke. Kalau kita lihat secara chartnya, ini chart hari ini 24 jam masih sideways ya. Kalau kita ini 7 hari juga sideways. Nah, jadi kalau ini chat all-nya ya, chat semuanya dari awal dari awal sampai sekarang ini. Jadi posisi kita ada di sini sekarang. ATH-nya 63.000. 63.000 dolar per satu Bitcoin. Nah, sebenarnya kalau dari segi harga lah, segi harga Bitcoin ini pasti tergantung dengan supply and demand. Jadi ada penawaran terhadap supply yang ada. Jadi kalau penawarannya, permintaannya banyak, harganya naik. Kalau supply-nya banyak, permintaannya sedikit, pasti harganya turun. Atau kalau banyak yang beli, harganya naik. Kalau banyak yang jual, harganya turun. Nah, jadi sebenarnya di dalam pedagang-pedagang dari Bitcoin ini sendiri, dari kripto ini sendiri ya, prinsipnya di mana-mana sama seharusnya ya. Jadi mereka pasti cari profit, beli di harga murah, jual di harga tinggi. Jangan sampai kayak kita mungkin ada yang terbalik, pas dia harganya naik kita beli, itu salah sebenarnya. Pas dia harganya turun lagi merah-merahnya beli, kalau kita percaya dengan koinnya. Nah, jangan misalnya banyak kesalahan itu, kita lihat dia turun, kita jadi takut, jadi FOMO, fear of missing out. Jadi ada ketakutan kalau harganya turun terus kita bakal rugi, terus kita jual waktu harganya merah, waktu harganya turun. Nah, itu salah. Harusnya waktu harga merah itu kita beli. Nah, gitu dia hijau tinggi, nah itu kita jual aja. Karena apa? Kripto ini pasti naik, pasti turun, nggak mungkin naik terus dan nggak mungkin turun terus. Ya, jadi prinsipnya semua pedagang kripto ini sama, beli di harga murah, pasti jual di harga tinggi. Nah, di samping itu kripto ini juga nggak lepas dari ya dia pedagang tadi, dari kayak apa namanya, kayak influencer yang hampir semua orang tahu tentang kripto ini, yaitu Elon Musk. Elon Musk ini seorang jadi yang bisa menaikkan atau menurunkan pump and dump harga dari sebuah token. Jangankan cuma token ini aja, NASA aja kalah dengan Elon Musk. Kenapa? Elon Musk yang seorang pribadi, dia bisa, kalau NASA hanya sampai ke bulan, Elon Musk bisa sampai ke Mars. Makanya saya bilang
Kalau NASA aja pun kalah dengan Elon Musk sebenarnya. Nah, itulah. Jadi di samping ya dengan keadaan harga ini, kalau kita tengok di toko kripto ya, keadaan harga yang sekarang ini Bitcoin ini. Ini dia sebenarnya sudah sampai ke level supportnya juga ini. Level supportnya. Nah, ini dalam rupiah ini ya. Dalam rupiah jadi 500 juta, 536 juta. Hmm. Kalau ini kan chartnya chart satu hari. Chart satu hari, jadi ini terbentuk sebagai level support. Ini di sini. Ini level support. Jadi kalau chart yang ini menembus level ini, bisa dipastikan dia turun terus. Nah, tapi per hari ini kita lihat chart ini atau candlestick ini belum bisa menembus level support di sini. Nah, ini level support berapa? Ini 543 juta ya. Nah, jadi candlestick ini belum bisa menembus, jadi ada reversal, ada pembalikan. Jadi waktu ada penolakan dari buyer, ada penolakan dari seller ke bawah, ya kan? Ada penolakan atau reversal dari level support ini. Makanya di sini terbentuk lower shadow. Terbentuk lower shadow di sini. Nah, ini lower shadow ini. Terbentuk lower shadow berarti ada penolakan, dan biasanya kalau seperti ini lower shadow-nya ini lebih panjang dari badannya atau apanya, ini harga akan naik sampai terus menuju level resisten yang ini. Nah, di level resisten ini dia akan meretest, mencoba untuk breakdown lagi, untuk break up ke atas. Nah, kalau ini bisa tembus, dia pastikan akan naik lagi. Itu kawan-kawan. Jadi sama seperti saya bilang tadi, kripto ini ada naik ada turun. Nggak mungkin naik terus, nggak mungkin turun terus. Nah, jadi ya terlepas dari kebijakan-kebijakan mungkin dibuat oleh pemerintah atau terkait dengan perang Rusia sama Soviet, ya kan? Itu pasti ada keterkaitannya, tidak mungkin tidak. Nah, jadi ya untuk kawan-kawan semua, kalau saya sih tetap hold. Cuman yang penting kalau misalnya kita sekarang ini ada hold, kalau saya pun tidak ada pegang Bitcoin ini karena harganya mahal ya kan. Kalaupun ada hold, kebanyakan saya hold itu ya micin juga. Kelas-kelasnya mungkin Dogecoin, Shiba Inu, Shinja, Terrarium, Baby Dogecoin. Nah, selama kita masih megang token-token atau koin-koin yang jelas fundamentalnya, jelas utilitasnya, itu saya rasa tidak akan terdampak, atau ya paling turun jadi kita jadi sangkuter jadinya, jadi nyangkut, tapi tidak scam. Nah, yang kita takutkan token-token yang tidak kuat, yang tidak jelas utilitasnya, tidak jelas fundamentalnya, ujung-ujungnya apa? Scam atau rug pull. Kalau itu ya habis semuanya. Makanya selama kita pegang koin atau token yang jelas fundamentalnya, jelas utilitasnya, itu nggak ada masalah. Nah, di luar yang saya katakan tadi kayak Shiba Inu, Shinja, Dogecoin, mungkin yang tidak tersebut sama saya bukan berarti jelek atau kayak mana. Tidak, mungkin saja lebih bagus. Makanya tetap kita semua ini harus selalu ya melakukan riset-riset sendiri. Kita cari tahu sendiri. Jangan misalnya kita dengar dari seseorang langsung FOMO, langsung pergi beli. Nah, itu jangan. Kita harus tetap melakukan riset sendiri. Jadi, oke, malam ini itu saja pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan takut
selama tetap lakukan riset sendiri, tetap lakukan yang terbaik, nanti mungkin kedepannya saya akan coba bahas tentang Shiba Inu. Karena ada beberapa orang teman yang minta coba dibahas tentang Shiba Inu. Oke, terima kasih kawan-kawan. Tolong supportnya. Terima kasih kawan-kawan untuk semua supportnya. Yang belum coba bantu, boleh bantu dari subscribe-nya, like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.